Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi tuduhan yang sering kita dengar terhadap Ahmadiyah adalah bahwa Ahmadiyah antek Inggris. Apakah benar demikian? Dan bagaimana penjelasan Ahmadiyah? Sulit memang untuk bisa memberikan penjelasan kepada mereka yang terlanjur mempercayai fitnahan tersebut. Karena sedetail apapun penjelasan yang diberikan akan dianggapnya sebagai suatu alasan belaka. Karena jawaban pasti terhadap tuduhan itu sebenarnya adalah menjadi seorang Ahmadi. Sehingga ia bisa merasa hakul yakin bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Ahmadiyah itu adalah suatu fitnahan belaka dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Namun demikian, kami tetap perlu untuk memberikan penjelasan sebagai satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik, ya, dan untuk menampilkan, ya, fakta-fakta yang sebenarnya. Pertama, munculnya tuduhan sebagai antek Inggris ini adalah bermula karena pendiri Jemaat Ahmadiyah, yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, menolak provokasi-provokasi untuk melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap pemerintahan Inggris yang menguasai Hindustan kala itu, dengan menampilkan sisi-sisi baik dari pemerintahan, sehingga mulailah muncul tuduhan bahwa Ahmadiyah antek Inggris dari sisi politik, dan juga dituduh sebagai telah menghapuskan syariat jihad dari sisi keislaman. Padahal jika kita melihat kepada respon daripada tokoh-tokoh Islam di India kala itu, tidak sedikit dari antara mereka yang juga menolak, ya, melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap pemerintahan. Bahkan di antara mereka ada yang sampai mengeluarkan fatwa untuk membendung, ya, berkembangnya pemberontakan terhadap pemerintahan. Di antaranya misalkan Sir Syed Ahmad Khan, pendiri Universitas Aligarh, di mana beliau menyampaikan dalam bukunya bahwa tatkala umat Islam memperoleh keamanan dari pemerintah, maka dalam bentuk apapun umat Islam tidak boleh berjihad dalam kawasan kekuasaan pemerintahan ini. Kemudian tokoh lainnya adalah Maulwi Zafar Ali Khan, seorang editor dari harian Zamindar, telah menulis bahwa dengan adanya kebebasan beragama dan keamanan serta kedamaian, jika ada seorang muslim bejat berani melakukan kejahatan terhadap pemerintah, maka dengan tegas kami mengatakan bahwa dia bukan muslim. Jadi jelas bahwa tidak hanya pendiri Jemaat Ahmadiyah yang menolak provokasi terhadap pemerintahan tersebut. Ya. Bahkan dengan alasan yang sama, pendiri Jemaat Ahmadiyah mengatakan bahwa pemerintahan ini, yakni Inggris, telah menegakkan suatu keadilan yang demikian besar, khususnya dalam hal keagamaan, di mana setiap masyarakat diberikan haknya secara besar untuk mengimani, mengamalkan, dan juga mengekspresikan keyakinannya. Suatu kebahagiaan yang besar yang tidak mereka dapatkan dari pemerintahan sebelumnya. Kedua, tuduhan sebagai antek Inggris ini jelas mengada-ada, karena kita melihat pada sejarah bahwa selain menguasai Hindustan,
ya, secara politik dan juga teritori, kehadiran Inggris juga mengundang dan bahkan memfasilitasi perkembangan Kristen di sana. Ada banyak denominasi Kristen yang berdiri pada masa itu. Bahkan penganut agama Kristen yang pada tahun 1851 hanya berjumlah 91.000 jiwa telah mengalami peningkatan yang demikian signifikan, yakni mencapai 41.711.000 jiwa pada tahun 1881. Artinya bahwa ada kristenisasi di sana yang demikian masif, yang tidak hanya menyasar kepada masyarakat atau penganut agama lokal di sana, bahkan juga terhadap umat Islam. Tak sedikit dari antara mereka yang kemudian melepas jubah keislamannya. Di tengah gencarnya kristenisasi kala itu, tidak banyak dari tokoh Islam yang berani tampil ke muka untuk menjawab konfrontasi akidah, khususnya terhadap umat Islam ketika itu. Dan pendiri Jemaat Ahmadiyah, yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, adalah satu di antara tokoh yang kemudian berani tampil ke muka, melakukan perdebatan-perdebatan, dan menjawab segala keberatan ataupun tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Islam. Banyak pidato dan juga buku-buku karya beliau yang disebarkan untuk menjawab konfrontasi akidah dari pihak Kristen terhadap Islam. Bahkan dalam dakwah beliau sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi yang dijanjikan, beliau menyatakan bahwa salah satu tugas dari Al-Masih yang dijanjikan adalah untuk memecahkan salib. Jadi, siapakah di antara orang-orang yang berada dalam penjajahan kemudian berani mengemukakan pendiriannya semacam itu kepada bangsa yang sedang menjajahnya? Bahkan pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, mungkin orang satu-satunya yang berani berkirim surat kepada Ratu Inggris, yakni Victoria, dan mengajak beliau untuk memeluk Islam. Dalam suratnya itu beliau mengemukakan bahwa, "Hai Ratu yang mulia, sesungguhnya karunia Allah di bidang nikmat-nikmat dunia telah besar diberikan kepada engkau. Maka sekarang tuntutlah kerajaan akhirat dan bertobatlah kepada Tuhan yang Maha Esa, yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan muliakanlah akan Dia dengan sebenar-benar memuliakan. Apakah kamu menganggap ada Tuhan selain Dia yang tidak pernah menjadikan sesuatu pun, dan merekalah yang dijadikan? Hai Ratu Bumi, Islamlah engkau, supaya engkau selamat, Islamlah." Dakwatul Islam yang telah dilakukan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah tersebut terjadi pada tahun 1893, dan kemudian pada tahun 1898 beliau kembali menyeru kepada Ratu Inggris itu untuk memeluk Islam melalui buku yang telah beliau tulis dengan judul Tuhfah Kaisariyah. Jadi, melihat kepada fakta-fakta tersebut, maka bagaimana dapat dibenarkan tuduhan bahwa Ahmadiyah sebagai antek Inggris